Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu kita alami. Dan doa serta harapan saya, kebaikan Tuhan senantiasa dilimpahkan serta berkat-Nya selalu mewarnai kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kasih-Mu, karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti, dan dengan sukacita melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 83 ayat 4-5. Tertulis demikian. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, suka atau tidak suka, bangsa Israel akan tetap ada sampai akhir zaman. Setelah hampir 2000 tahun, atau sekitar 1900 tahun, tidak ada di peta dunia, Israel tiba-tiba muncul lagi di tahun 1948 sebagai sebuah negara yang berdaulat. Eksistensi mereka tidak lain disebabkan oleh ketetapan Tuhan dan perjanjiannya atas bangsa yang dipilihnya itu. Bangsa-bangsa di sekitarnya ingin Israel itu lenyap dan tidak ada. Tapi kehendak Tuhan adalah agar mereka tetap ada. Israel menjadi bangsa pilihan bukan karena hebat, bukan karena banyak jumlahnya, bukan karena berbagai alasan lahiriah lainnya, tapi karena anugerah. Dan pemilihan ini bukan berarti Tuhan mengucilkan bangsa lain. Tidak. Pemilihan ini bertujuan untuk keselamatan semua bangsa melalui pengenalan akan Tuhan lewat bangsa pilihannya. Satu hal yang menarik tentang bangsa pilihan Tuhan adalah kalau bangsa pilihannya itu lenyap, maka nama Tuhan akan dipertaruhkan. Bila bangsa pilihannya sama sekali tidak ada lagi, maka itu menandakan ketidakmampuan Tuhan dalam menjaga bangsa pilihannya. Dan ini akan mempermalukan Tuhan sendiri. Dapat dikatakan bahwa bila bangsa pilihannya tidak lagi eksis, maka itu berarti bahwa Tuhan tidak sanggup menjaga janjinya dan firman-Nya sendiri. Serta itu menandakan bahwa Tuhan tidak setia dan tidak sanggup menjaga pilihannya. Tapi Tuhan sanggup, Tuhan setia, dan Tuhan selalu menjaga pilihannya. Dalam Mazmur 83 ayat 4-5 ini kita perhatikan bahwa begitu banyak bangsa yang ingin melenyapkan Israel. Mereka mau agar nama Israel tidak diingat lagi. Mereka semua berunding dengan satu hati untuk melenyapkan umat pilihan Tuhan. Tindakan mereka untuk melenyapkan umat pilihan adalah tindakan melawan Tuhan. Berbicara tentang bangsa pilihan Tuhan, kita perlu ketahui dan sadari bahwa saya dan saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah umat pilihannya karena iman kita. Kita semua adalah bangsa pilihan oleh karena iman kita kepada Kristus. Dan setiap orang yang mau melenyapkan kita, mereka sesungguhnya melawan Tuhan. Paulus adalah salah satu tokoh yang ingin melenyapkan umat Tuhan. Ia ingin melenyapkan orang-orang percaya, tapi dia tidak menyadari bahwa tindakannya sebenarnya adalah tindakan melawan Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik untuk melenyapkan pengikut Tuhan Yesus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan di situ, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5, Tuhan katakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya,
kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus tidak sadar bahwa tindakannya untuk melenyapkan umat Tuhan adalah tindakan melawan Tuhan. Kita perlu mengerti, saudara, satu kebenaran bahwa setiap kita yang percaya dilindungi oleh Tuhan. Kita membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah umat pilihannya dan karena itu Tuhan menjagai kita. Dia menjaga pilihannya. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memelihara eksistensi kita sehingga kita tetap ada untuk membawa kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan bersukacitalah karena kita adalah umat pilihan Tuhan karena iman. Dan karena itu kita tidak perlu takut, khawatir atau kecewa dengan keadaan. Sebab kita dijagai, kita dibela dan dilindungi Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang menentang iman kita, tapi kita ini adalah kekasih Tuhan. Sekali lagi bersyukur dan bersukacitalah karena Tuhan sudah memilih kita dan kita sebagai pilihannya selalu ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang setia pada pilihan-Mu. Engkau telah memilih kami, dan karena itu kami semua yang adalah pilihan-Mu mengalami penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebagai orang-orang pilihan-Mu, sebagai umat kesayangan-Mu. Engkau menjagai kami dan tidak membiarkan kami. Tuntun kami selalu Tuhan untuk berjalan dalam iman dan setia kepadamu dalam segala keadaan. Tidak takut, tidak putus asa, tapi berani melangkah dalam iman, dalam semangat dan dalam pengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu atas kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan, pertolongan ajaib yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.